Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai 8 bentuk perhatian yang disukai pria dari wanita. Jadi ada 8 bentuk perhatian yang pria sukai, yang kami sukai sebagai pria, yang diberikan wanita. Jadi teman-teman cewek yang menonton video ini, kiranya kamu bisa memberikan perhatian yang seperti ini kepada priamu, dan pasti ini membuat dia betah, ini pasti membuat dia senang, ini pasti membuat dia sukacita, dan plus didoakan ya, karena doa dari pasangan itu sangat penting dalam hubungan ya kan. Doa dari pasangan itu kita menopang dia dalam doa, kita mendukung dia dalam doa, apapun yang dia lakukan kita doakan, karena kita percaya dalam hubungan ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil dalam hubungan tersebut. Amin. Ada berkat Tuhan, ada rahmat Tuhan yang pasti diberikan kepada kita. Kiranya video ini bisa memberkati. Dan jika teman-teman diberkati, silakan like dan juga share video ini. Dan juga bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Willy Marpaung. Dan mohon kesediaannya untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya, sehingga tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Dan juga jika teman-teman memiliki pertanyaan yang mau dibahas dalam channel ini, bisa tulis dalam kolom komentar, dan saya akan menjawabnya terlebih dahulu di kolom komentar dengan ringkas. Dan saya akan buatkan videonya mungkin 2 atau 3 hari ke depannya. Oke, 8 bentuk perhatian yang disukai pria dari wanita. Ada 8 perhatian yang disukai pria dari wanita dan yang ditunggu-tunggu pria dari wanita. Yang pertama adalah cewek atau wanita itu menjadi pendengar yang setia. Kalau misalnya laki-laki, walaupun karena laki-laki itu orangnya cool, walaupun karena laki-laki itu orangnya cuek, laki-laki itu orangnya nggak banyak ngomong, tapi kalau biasanya dia dengan pasangannya pasti banyak ngomong. Ya, kalau misalnya pasanganmu nggak banyak ngomong denganmu, bahaya, karena komunikasi adalah satu hal yang sangat penting dalam membina suatu hubungan. Ya, jadi kalau kamu itu bisa menjadi pendengar yang baik buat dia, kamu nggak usah banyak ngomong, cukup kamu itu mendukung dia, mengiyakan apa yang dibilangnya. Dan juga kamu nggak menggurui dia, kamu nggak memarah-marahi dia, ya kan? Kamu nggak merasa dirimu yang hebat, nggak. Tapi kamu mendengar dia, merespon dia dengan baik, itu adalah satu bentuk perhatian yang disukai pria. Ya, kalau saya dengan pasangan saya, kami bisa ngomong, saya bisa ngomong sama dia panjang, lebar, tinggi, dalam, ya kan? Sampai mau 2 jam teleponan ya kan, 3 jam teleponan, dan itu kebanyakan saya yang ngomong gitu ya kan. Saya bahas tentang masa depan kami, lalu rencana-rencana kami gitu. Kemudian saya bahas firman Tuhan, dia siap mendengarkan gitu. Dan itu tentu membuat saya sebagai pribadi laki-laki, sebagai cowok itu senang, berarti dia perhatian sama saya. Ya, jadi perempuan itu harus bisa jadi pendengar yang setia. Baik curhatan laki-laki, baik keluh kesahnya, baik juga rencana-rencananya. Oke? Nah, yang kedua, apa bentuk perhatian yang disukai oleh pria dari wanita? Yaitu pria itu maunya dipuji oleh wanitanya. Jadi untuk kawan-kawan cewek, kebanyakan supporter itu cewek ya kan. Gak pernah ada artis cowok disukai oleh cowok, ya kan? Nah, tetapi artis cewek atau cowok kebanyakan disukai oleh cewek. Betul? Jadi cewek itu memang diberikan Tuhan kemampuan untuk memuji, sedangkan cowok itu jarang mau memuji gitu, ya kan? Nah, tapi kalau cewek itu maunya itu dia bisa mendukung pasangannya, memuji pasangannya. Misalnya pasangan itu sudah melakukan sesuatu hal yang walaupun kecil buatmu, tapi kalau kau bilang terima kasih sayang, aku senang sekali, aku bangga punya kamu. Jarang ada dapat laki-laki seperti dirimu. Oh, ya kan? Itu cowokmu tuh langsung luluh hatinya. Jadi kamu harus bisa memuji dia. Walaupun yang dibuat dia itu sekecil apapun yang dibuatnya, kamu harus bisa memuji dia, mengatakan terima kasih kepada dia, dan mengapresiasi apa yang sudah dibuatnya. Oke? Nah, selanjutnya, kamu itu sebagai cewek harus bisa menjadi supporter nomor 1. Jangan kamu udah pacaran sama si cowok ini, tapi yang kamu dukung yang lain gitu. Kamu dukung cowok lain, di storymu kebanyakan cowok lain, tapi storymu nggak pernah masuk cowokmu gitu ya kan. Di storymu nggak pernah cowokmu kau masukkan, tapi itu makanya cowok itu akan kesal kalau wanitanya itu nggak mendukung dia.
Ya, bahkan saya katakan di sini supporter nomor 1, artinya yang paling utama, yang paling duluan mendukung. Sebagai contoh, lagi kuliah, si laki-laki ini mau skripsi atau mau sidang. Lalu sebagai cewek, kamu jangan acuh tak acuh sama dia, jangan kamu nggak peduli sama dia, kamu dukung dia dan katakan, akulah supporter nomor 1, aku mendukungmu. Kalau kau butuh bantuanku, silahkan. Apa yang bisa kubantu, kubantu. Itu sebabnya cewek-cewek harus bisa jadi supporter nomor 1 cowokmu. Makanya banyak cowokmu mungkin gak betah. Karena apa? Karena dia disupport sama cewek lain, sama kawan atau sama sahabatnya, dan kurang disupport samamu. Itu sebabnya support daripada wanita kepada pasangannya laki-laki itu sangat penting. Oke? Selanjutnya, membuatkan makanan. Ya kan? Membuatkan makanan. Gini ya, gak enak pun makanan itu. Itu jadi enak. Gak akan ada cowok yang bilang sama pacarnya, saya gak enak makananmu gitu. Gak enak masakanmu, gak pernah. Yang dinilai dari kami cowok itu bukan enak atau enggaknya, tapi bagaimana dirimu tuh melayani. Karena kan istri itu gunanya nanti melayani suami gitu, melayani dalam hal makanan misalnya gitu. Jadi cewek itu harus bisa membuat makanan. Paling tidak kalau cowoknya datang bisalah diberikan teh manis, dibuatkan teh manis gitu ya kan. Dibuatkan air putih pun itu jadi enak gitu, air putih ya kan. Nah itu artinya sebagai cewek harus bisa masak. Amsal mengatakan ya, istri yang dipuji-puji itu istri yang bagaimana? Yang bisa bangun di pagi hari menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan. Jadi kalau misalnya cewek itu membuatkan makanan kepada cowoknya, ya kan, itu cowokmu yang cuek itu bisa romantis sama kamu, percayalah. Karena itu adalah wujud perhatian yang dinanti-nantikannya dari dirimu. Nah selanjutnya, apa bentuk perhatian yang disukai pria dari wanita? Merawat ketika sakit. Oke, kalau udah suami istri, aduh pasti kalau suami sakit ya kan pasti istri rawat ya kan. Karena gini, kalau dalam rumah tangga, suami sakit gak masalah. Tapi kalau istri yang sakit, aduh. Kalau misalnya rumah tangga gitu, mama sakit bahaya. Siapa yang masak, siapa yang nyuci, siapa yang ini, tapi kalau bapak sakit gak menjadi masalah itu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya suami sakit, misalnya cowok sakit, sebagai pasangan, sebagai wanita, kamu harus bisa merawat dia. Kalaupun kamu gak bisa datang ke rumah dia, gak bisa menjenguk dia, kamu itu memberikan perhatian kepada dia. Ya, saya bangga buat cewek-cewek, ya termasuk pasangan saya. Kalau misalnya saya mau pulang ke rumah dari rumah dia, dan saat itu hujan, dia larang. Jangan katanya, tapi saya sering bandel gitu. Ya kan, saya harus pulang, aku harus pulang gitu. Kenapa? Karena mungkin dia takut saya sakit gitu. Nah, jangankan hujan, nggak hujan aja aku takut kok kenapa di jalan, karena aku tahu kok itu pembalap. Nah itu adalah satu bentuk perhatian ya, walaupun cowoknya kadang bandel juga ya kan. Nah tapi itu akan membuat cowoknya merasa, wah aku disayangi ternyata sama dia. Dia takut ternyata kehilangan diriku. Ternyata dia itu betul-betul cinta sama aku. Nah di situ bisa menumbuhkan cinta daripada laki-laki. Oke? Selanjutnya, bentuk perhatian yang disukai pria dari wanita adalah berdandan. Ya, adalah berdandan. Gak mesti menor. Berdandan di sini bukan berarti menor, pakai semuanya ya kan. Mau ketemu di rumah aja pakai semuanya, lipstik sama kaca nggak pernah lepas dari tangan, bukan gitu. Berdandan saya maksud di sini cukup rapi, cukup bersih, cukup wangi. Bersih, rapi dan wangi. Nggak mesti pakai parfum. Bersih pakai sabun, wangi sabun, itu cukup. Bukan berarti hanya jumpa di rumah lalu kau pakai semuanya alat makeupmu itu, kayak badut jadinya. Serem nanti cowok mau nengok dirimu. Itu makanya sebagai cewek paling tidak bisalah untuk rapi dalam berpakaian. Ya, walaupun memang cewek itu harus tampil apa, ya cewek harus berani tampil. Cewek yang tampil apa ada di depan cowok itu mantap, itu keren. Kalau ada cewek ya belum mandi tapi berani datang, berani ketemu sama cowoknya, wah itu cewek yang keren, betul, itu cewek yang keren. Ya itu cewek yang hebat. Ya kan, tetapi mungkin ada waktu-waktu tertentu, contoh mau beribadah bersama, mandilah, jangan nggak mandi ya kan. Nah paling nggak rapi pakaianmu, jangan pula kok asal-asalan rambut acak-acakan gitu lo pergi ke gereja, malu aku jadinya anak. Itu makanya
paling tidak rapi, bersih, dan wangi. Ya, jadi bukan berdandan menor atau gimana, tapi cukup rapi, bersih, dan wangi. Oke? Dan kau pasti tahu lah menilainya, mana yang bersih, mana yang wangi, mana yang jorok, mana yang bau. Oke? Jangan sampai cowokmu itu tidak mendekatimu bukan karena social distance atau karena dia nggak nafsuan ya kan, tapi karena baunya dirimu. Hati-hati, oke? Itu juga perlu dijaga. Nah, selanjutnya, apa bentuk perhatian yang disukai pria dari wanita adalah memandang dengan tatapan memuja. Kadang ini sulit bagi perempuan. Ini sulit bagi perempuan. Bisa nggak perempuan tuh kadang pandang cowoknya dan bilang, I love you sayang. Wah, ya kan? Memang kadang kalau kita lihat dari romantis ya, karena saya itu termasuk tipikal cowok yang romantis. Tapi kalau misalnya cewek saya yang nggak romantis amat gitu ya kan, nggak terlalu romantis tapi romantis kok dianya gitu. Tapi kalau dia pandang saya gitu, dia bilang I love you sayang, I love you bang. Wah, ini hati langsung merasa deg gitu deh. Jadi kita tuh merasa dia itu memang sayang. Karena saya sudah bilang, cinta itu bukan hanya dibuktikan dengan perbuatan, tapi juga diucapkan dengan perkataan. Ya, tapi bukan berarti nggak kau buktikan, nggak, dua-dua harus. Karena menyatakan cinta dengan perbuatan dan mengucapkannya dengan perkataan itu akan menyempurnakan segalanya. Amin. Karena Tuhan sendiri pun mengungkapkan cintanya kepada kita dengan perkataannya. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, jadi dengan tatapan memuja, jadi jangan bilang I love you sayang, jangan kayak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya cewek bilang I love you sayang, wah itu cowok, tapi tatap wajahnya, ya, lihat wajahnya. Oke, nah selanjutnya, apa bentuk perhatian yang disukai pria dari wanita yang terakhir, yaitu adalah dia yang duluan menyentuh fisik. Nah, oh ini Bang Willy udah najis nih, udah kumatikan langsung, unsubscribe kok. Sentuh. Dengar dulu ya. Bahasa cinta itu salah satunya sentuhan fisik. Salah satu bahasa cinta itu adalah sentuhan fisik. Ketika kau pacaran, sentuhlah apa yang boleh disentuh dan sentuhlah apa yang pada saatnya disentuh. Ya. Sebagai contoh, kalian lagi jalan di mall berdua. Boleh gak pegangan tangan? Boleh, ya kan? Mau kata social distance, ya kan? Boleh pegangan tangan di mall. Orang pacar kok, ya kan? Tapi kalau cewek, dia langsung megang tangan cowoknya. Ini di keramaian ya, bukan lagi berdua-duaan. Dia pegang tangan cowoknya, lalu gandengan tangan jalan sama. Waduh, itu adalah salah satu bentuk bahwa ternyata dia itu mengakui keberadaanku, gitu, ya kan? Jadi jelas, bukan soal nafsuan. Ini bukan soal nafsuan, tapi ini soal bahasa kasih, bahasa cinta yang merupakan sentuhan fisik. Jadi harus mampu untuk memegangnya duluan, ya, atau memukul pundaknya, ya kan? Atau misalnya dia kehujanan gitu, lalu pegang bajunya, ih kamu bahasa sayang katanya. Tukar dulu baju, pakai baju papa. Ayo, berani nggak? Jadi inilah perhatian yang bisa kamu berikan kepada priamu, kepada cowokmu, sehingga cowokmu itu bisa tambah sayang padamu dan tambah yakin denganmu, sehingga hubungan kalian menjadi hubungan yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan keromantisan. Alah, pacaran gak usah romantis lah. Dengarkan saya baik-baik, kalau nggak romantis nggak cinta namanya. Cinta itu butuh keromantisan. Cinta itu ya romantis. Gak ada cinta yang gak romantis. Ya cinta Tuhan romantis loh. Nanti mungkin ada saatnya saya akan bahas itu dalam sesi renungan. Oke? Saya berharap video ini bisa menolong dan bisa memberkati. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Wah, kau baik kalau bisa nonton saya selama hari ini ya. Saya mulai aktif kembali di YouTube. Setiap hari ada upload video. Terus sebabnya jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kiranya channel ini bisa terus berkembang dan bisa berguna, memberikan informasi yang baik buatmu. Tuhan Yesus memberkati.